Presiden Soeharto mencanangkan GDN atau Gerakan Disiplin Nasional. Ini adalah Eko Mariadi alias Item. Profesinya wartawan lepas dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Sebuah organisasi wartawan yang didirikan pada Agustus 1994 setelah Departemen Penerangan membredel majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik. Bersama 3 pekerja media yang lain, Item pernah divonis 3 tahun penjara karena menerbitkan majalah independen tanpa izin Departemen Penerangan. Pledoi saya waktu itu intinya kita menolak pemberedelan. Ya, jadi yang saya ingat itu adalah saya menutup kalimat pledoi saya itu dengan ucapan perkedel buah kedondong, jangan main beredel dong, gitu kan. Dan ini adalah Bondan Winarno. Hari ini orang mengenalnya sebagai pembawa acara program kuliner di televisi. Tapi pada tahun 1997, Bondan adalah wartawan yang membongkar skandal penipuan sebuah perusahaan tambang emas asal Kanada, BriEx di Busang, Kalimantan Timur. Ketika majalah Tempo dibredel pemerintah karena memberitakan impor kapal perang bekas dari Jerman Timur, Bondan menjadi salah satu korbannya. Nah, saya memang mendapatkan akibat yang langsung karena antara tahun 84 sampai 94 itu kan saya menulis kolom di majalah Tempo. Namanya kolom Kiat. Waktu itu sangat disukai masyarakat dan bahkan buku saya waktu itu buku yang terbit pertama itu dianggap sebagai buku terlaris karena dicetak ulang 8 kali. Aristides Katopo juga pernah kehilangan korannya. Pada tahun 1986, Departemen Penerangan menutup Sinar Harapan yang terbit sejak tahun 1961 karena memberitakan bisnis keluarga cendana. Pada waktu itu kan isu monopoli banyak yang disebut KKN itu kroni dari cendana diberikan hak monopoli untuk melakukan impor, melakukan ekspor dan sebagainya. Kemudian Presiden Pak Harto memutuskan supaya mau menghapus secara konsekuen. Tapi di mata beliau konsekuen adalah semua monopoli dihapus kecuali yang menyangkut keluarganya dan kerabatnya yang dekat. Nah, kalau buat Sinar Harapan, konsekuen itu harus semuanya tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Seperti halnya majalah Tempo, koran sore Sinar Harapan bisa terbit kembali setelah rezim Orde Baru tumbang. Pada 1992, di usia 25 tahun, Ahmad Husaini ditugaskan kantor Berita Antara untuk meliput kegiatan Menteri Penerangan Harmoko yang juga baru diangkat sebagai Ketua Umum Golkar. Setiap Sabtu dan Minggu selama 2,5 tahun, Husaini mengikuti Harmoko keliling Indonesia untuk melakukan apa yang ketika itu disebut temu kader. Itu mengasihkan. Tiap Sabtu Minggu semua kendaraan kita naikin dari mulai rakit, helikopter, pesawat khusus, kapal itu angkatan laut, kapal selam, semua kita lakukan. Bahwa kita waktu selama 2 tahun lebih itu mengalami hal-hal yang tadi pesawat aja mau jatuh 2 kali. Nanti saya kasih lihat fotonya bahwa ketika pesawat lagi mau jatuh itu masker oksigen turun, Harmoko tetap begini.
Inilah foto yang dijanjikan Kusaini. Harmoko di zamannya adalah bintang media. Setiap hari, koran dan televisi memberitakan aktivitasnya baik sebagai Menteri Penerangan maupun Ketua Umum Golkar. Jaminan, agunan, dan boronnya adalah keringetnya Pak Tugino yang tiap hari ngongkel becak. Ya? Harmoko menjadi Menteri Penerangan 3 periode, antara 1983 hingga 1997. Di tangannya lah surat izin usaha penerbitan pers atau SIUP dikeluarkan atau dibatalkan. Inilah yang menentukan hidup matinya media massa kala itu. Tercatat setidaknya ada 13 media massa yang dicabut surat izinnya pada periode 14 tahun kepemimpinan Harmoko di Departemen Penerangan. Akan diberikan parabola, ya, 2. Seusai pemilihan umum 1992, Soeharto menunjuk Harmoko sebagai orang sipil pertama yang menjadi Ketua Umum Golkar. Namanya siapa? Kristina Antismani. Wah, Mbak Kris. Umurnya? Aksi panggungnya menyumbang peningkatan suara Golkar dari 60% pada pemilu 1992 menjadi 75% di tahun 1997. Tentu saja dengan banyak catatan pada praktek mobilisasi politik di masa itu. Temu kader itu saya tahu persis dimulai pertama kali itu di Purwakarta. Ini karena ada tanggalnya saya catat 8 November dimulai di Purwakarta 8 November tahun 1996. Dan kita keliling ke 27 provinsi, ke 305 kabupaten. Dari hasil keliling Indonesia inilah Harmoko meyakinkan Soeharto bahwa rakyat masih menginginkannya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode yang ke-7. Golkar dengan mufakat bulat berketetapan bahwa putra terbaik bangsa yang memenuhi kriteria yang dimaksud untuk diajukan sebagai calon presiden mandataris MPR masa bakti 98-2003 adalah Haji Muhammad Soeharto. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba kolom pencapir tingkat nasional tahun 95-96 dengan ini kami buka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pencapir atau kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan adalah kompetisi adu pengetahuan tentang pertanian, perikanan, peternakan, atau program pembangunan yang populer di era 1980 hingga 1990-an. Mohon ke-6 finalis untuk siap dan masing-masing akan mendapatkan kesempatan. Dan Harmoko adalah ikon dalam acara-acara ini. Kita mulai. Bapak Presiden Soeharto mencanangkan GDN atau Gerakan Disiplin Nasional. Nanti dulu. Udah dijawab tadi kok. Yang saya tanyakan, untuk apa Gerakan Disiplin Nasional itu? Regu E. Untuk mentaati kepatuhan hukum dan norma-norma hukum dalam kita melakukan membudayakan budaya kerja, budaya bersih, dan budaya tertib. 100. Safari Ramadan juga begitu. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan selama Ramadan itu dimanfaatkan untuk komunikasi sambung rasa itu, mendengar suasana hati rakyat, keinginannya, kemudian dia bawa ke rapat kabinet sehingga persoalan-persoalannya itu bisa dia dengar langsung ya, dan dia sampaikan langsung di sidang kabinet sehingga pemerintah waktu itu memberikan
kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan yang dia dengar gitu loh. Meski loyalitasnya sebagai penjaga pers rezim Orde Baru tak diragukan, pada pertengahan tahun 1997, Soeharto tiba-tiba mengakhiri 3 periode kekuasaan Harmoko di Departemen Penerangan. Ia menduduki jabatan sebagai Menteri Negara Urusan Khusus, sebuah kementerian baru yang tak jelas benar apa tugas dan fungsinya. Lembaga tinggi dan tinggi negara, para rekan sejawat. Namun tak lama kemudian, di akhir 1997, Soeharto menunjuk bekas pembantunya yang loyal itu sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadikannya setara dengan Presiden sebagai lembaga tinggi negara, setidaknya secara teori. Tak ada yang menyangka bahwa palu sidang yang patah di tangan Harmoko saat penutupan paripurna kelima Maret 1998 menjadi lebih buruk 2 bulan berikutnya. Dan pada suatu titik di tikungan sejarah inilah, Harmoko membuat keputusan dan memilih jalannya sendiri. Pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan. Soeharto tak punya pilihan. Rakyat mengamuk, jalanan rusuh, tentara terbelah, 14 menteri mundur, dan kini bekas pembantunya sendiri. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Bersama runtuhnya rezim Orde Baru, Harmoko yang pernah sekolah dalang di Solo menghilang dari pandangan publik. Hingga suatu hari, ia mengizinkan kamera kami melihat apa yang sedang dilakukannya kini. Malam ini, Harmoko akan menonton pertunjukan wayang kulit. Koran Pos Kota yang ikut didirikannya pada tahun 1970 sedang berulang tahun dan menggelar pertunjukan kegemaran sang pemilik. Selalu nggak sampai jam 5 pagi. Waduh, jangan. Jam 11 saya mau udah. Ini wayang gimana wayang? Sintus tuh, Pak, tarik dito Pak nanti Pak. Iya. Menonton wayang memang menjadi salah satu aktivitas rutinnya saat ini. Kali ini tak ada gegap gempita sambutan atau rebutan salaman. Ia bahkan hadir mendahului penonton lainnya. Di antara wayang-wayang ini, ia mengidolakan gunungan
wujud tanpa sosok yang menurutnya bisa menjadi apa saja. Gunung itu pro rakyat. Nggak ada gunung yang nggak pro rakyat. Jadi setiap langkah itu harus pro kepada wong cilik, pro kepada pro bono publico misalnya. Waktu saya menyampaikan aspirasi rakyat, masyarakat, minta kepada Presiden Soeharto untuk mundur, dengan jelas, Pak, ini aspirasi, Pak. Saya menganut ajaran Bapak, supaya DPR itu menyampaikan yang benar itu benar. Kalau menjadi abdi dalam yang baik, mestinya ikut sama rajanya kan. Tapi kalau mau dilihat secara positif, ya rupanya ikut dengan suara rakyat. Ya mestinya kita mengatakan, ya baguslah pada saat yang genting milih suara rakyat. Malam itu, Dalang Ki Ento Susmono membawakan lakon gugurnya Dasamuka. Dasamuka nggak gugur, tetap matinya diberui gunung. Tapi pada suatu saat dia akan muncul lagi. Sifatnya akan muncul. Sifat keangkara murkaan. Dasamuka, dasa 10, muka itu wajah. Wajah koruptor, wajah bengis, wajah otoriter. Macam-macam bisa, wajah, macam-macam. Ada 10 wajah. Digambarin. Nggak ada. Makanya saya dituduh Brutus. Ya, dituduh sebagai mengkhianati, menohok dari belakang. Nggak ada. Terbuka kok saya. Terbuka. Dan itu suara resmi, bukan suara nggak resmi. Aktivitasnya kini memang tak selincah dulu. Tapi setiap hari Senin dan Kamis, Harmoko masih rutin menulis untuk korannya, Pos Kota, di rubrik Kopi Pagi. Saya nggak bisa juga komputer, tapi karena sudah terbiasa ya, pakai mesin ketik lama, tok, ada inspirasi cepat tuh, luncur aja. Saya bikin ya 20 menit jadi. Di rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, bekas Ketua Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, era 80-an ini, kini menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya. Bayangin aja, sampai ada istilah hari-hari ngomong kosong kan, karena biar aja yang nggak seneng, nggak apa-apa, saya senang, saya dengar juga. Tapi yang penting saya hari-hari ngomong koperasi, hari-hari ngomong komunikasi. Enak kan? Gak ada beban buat saya. Sesuai petunjuk Bapak Presiden. Nah, itu menjadi kalimat yang sangat dikenal di kalangan masyarakat dan juga publik, dan sekaligus menjadi ikonnya Harmoko. Jadi dia sering disebut sebagai Menteri Petunjuk Presiden gitu kan. Saya kasih tahu sekarang ya. Apakah itu Pak Marlin, apakah itu Pak Hartarto, apakah itu Pak Emil Salim, apakah itu Pak, semua lah, Jaksa Agung semuanya. Coba Menteri Keuangan lapor ya, Pak, beginilah Pak keadaan. Kami minta petunjuk Presiden. Gitu. Masa saya harus bicara sesuai petunjuk Harmoko kan? Gak enak dong. Petunjuk Satpam Presiden waktu itu. Semua minta petunjuk. Dia itu menurut saya seorang ahli komunikasi yang jenius. Meskipun dia tidak memiliki keilmuan khusus untuk itu, tapi dia seorang otodidak. Saya mengatakan, Bung Harmoko, tolong pakai saja helikopter, jangan jalan darat. Saya katakan, saya ingin jalan darat supaya mengetahui bagaimana kiprah dinamika. Lalu, mengapa seorang praktisi komunikasi yang juga wartawan justru menutup banyak media ketika sedang berkuasa? Apakah beredel adalah keinginannya atau dia hanya menjalankan perintah Soeharto?
Saya kalau ditanya oleh orang-orang daerah, di mana? Saya komisaris PT Jarum. Enak dong Pak rokok, bukan mungkin rokok apa, jaga rumah. Sekarang ini sekarang orang kan stone face, nggak boleh pejabat mungkin. Kita buka supaya ketawa dulu lah, humor dulu, baru ngomong. Tapi bagi mereka yang pernah dibredel, humor-humor Harmoko tak cukup membuat orang tertawa. 21 Juni 1994. 3 media, Tempo, Editor, dan Detik diberangus tanpa alasan yang jelas. Bahwa langkah penertiban ini terpaksa diambil dalam rangka pembinaan dan pengembangan pers nasional yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan demi kepentingan terbinanya stabilitas nasional di negara Republik Indonesia. Padahal ketika baru dilantik sebagai Menteri Penerangan pada 1983, di depan para koleganya sesama wartawan, Harmoko pernah berujar bahwa dirinya tak akan membredel media massa. Saya sih nggak mendaki, tapi begitu rapat Polkam ngelapor sama Pak Menteri Polkamnya Pak Susilo Sudarman, sudah meninggal juga nih. Terus udah tutup aja, digantiin Gatra kan, inget ya? Ya belum buat, ya peraturan bagi peraturan, sekarang nggak ada peraturan itu. Dia menjalankan, tapi apa bedanya? Ya kan, menjalankan sesuatu kan berarti dia setuju bahwa itu harus dijalankan. Kalau tidak, dia menganggap itu nggak benar, ya kan dia bilang, sorry Pak Lurah, saya pergi. Silakan cari orang lain yang bisa melakukan pekerjaan ini. Tapi dia melakukannya, berarti dia setuju. Nah, kemudian muncul pemberedelan tahun 94. Teman-teman di Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung itu bergerak dan kemudian sepakat membentuk AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Saya korban beredel juga oleh Bung Karno dulu, ya kan? Saya merasakan betul itu. Ingat nggak waktu BPS itu 60 surat kabar, termasuk Merdeka. Wah, kelabakan itu cari. Kemudian tahun 74 di beredel juga pos sore kan. 74 saya belum jadi menteri. Waduh, gimana ini PBI bicara? Menteri jadi Menteri Penerangan 83, 84. Wah, itu kan beda lagi nih. Baik terhadap penutupan Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994 maupun pemberedelan Sinar Harapan 8 tahun sebelumnya, Harmoko sebagai Menteri Penerangan yang merangkap Ketua Dewan Pers menyatakan bahwa keputusan ini bukan di tangannya. Pertama kali Sinar Harapan. Yang dipanggil saya waktu itu Pak Beni Murdani, Pak Darmono. Ini almarhum semua sekarang kan. Saksi mata kan saya. Pak Rudi almarhum juga. Dikirain saya nanti, wah ini Pak Armoko ngarang. Enggak. Waktu itu kan ada artikel di Sinar Harapan. Waduh, bagaimana ya? Udah laksanakan. Mandataris MPR yang memberi perintah ya. Pertanggung jawab oleh beliau kan di sidang-sidang MPR nanti. Pada masa itu suasana politik tidak memungkinkan siapapun pejabatnya Soeharto itu untuk mengatakan pers itu harus bebas sebebas-bebasnya. Sedih saya, betul. Saya katakan hati saya menangis meskipun mata saya nggak keluarkan air mata karena saya tahu persis orang kalau dibredel itu susah. Tapi saya tidak ada dendam dan tidak ada kebencian. Saya kalau ketemu Pak Harmoko, kalau misalnya mau didiskusi, pasti saya bilang, ya ini seperti sekarang nih ya, waktu itu kok ikut suara raja, sekarang ya beruntunglah bahwa ada insaf pada saat genting. Lihat, mengikuti suara rakyat. Kehebatan politiknya Harmoko, ketika berkuasa dia bisa manggung dan mengemban kekuasaan dengan sangat baik. Ketika kekuasaan itu runtuh, dia berhasil menyelinap keluar dan kemudian bersembunyi entah di mana. Dahsyat ini orang. Bersembunyi?
Sepertinya tidak. Minta kredit jangan dipersulit, agar dipermudah. Pak Umar kok sehat dan waras. Kenapa? Sebab sekarang banyak orang sehat nggak waras. Ya cek aja, iya kan? Sehat tapi nggak waras. Ada yang waras tapi nggak sehat juga. Yang anehnya ada yang nggak sehat nggak waras, bahaya itu.